Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kita dan kita mau mentaatinya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini. Kami akan bersama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami, supaya kami dapat mengerti dan dimampukan untuk melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita membaca bagian firman Tuhan, yaitu dari Matius pasal 9 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, pagi hari ini saya akan mengangkat tema, Yesus datang untuk orang berdosa. Nah, kehadiran dokter adalah tentunya untuk melayani orang-orang yang bermasalah dengan kesehatan atau orang yang sakit. Tidak ada orang yang sehat berobat ke dokter. Orang sakit saja kadangkala males ya untuk ke dokter. Kalau tidak parah-parah sekali baru pergi ke dokter. Nah, di dalam ayat 12 ini Yesus mengatakan bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk orang-orang yang sakit rohaninya. Yesus memanggil orang-orang yang berdosa, bukan orang yang benar. Nah, sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, tentunya Allah akan menindak manusia yang berdosa sebagai konsekuensi karena ketidaktaatan manusia pertama kepada Allah. Karena keadilan Allah, maka Allah harus menghukum manusia yang berdosa itu. Hukumannya seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23, yaitu maut, yang artinya adalah kematian kekal di neraka. Nah, kita patut bersyukur. Kita punya Allah yang bukan saja Allah yang adil dan menghukum manusia yang berdosa, tetapi kita punya Allah adalah Allah yang maha kasih. Sekalipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Allah tetap mempedulikan manusia. Allah memberikan jalan keluar, memberikan pengharapan, yaitu dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia, menjadi manusia, untuk menggantikan hukuman kita manusia. Seharusnya kitalah manusia yang berdosa yang seharusnya mendapatkan penghukuman. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, Tuhan telah mengirim anaknya yang tunggal itu, yaitu Tuhan Yesus, untuk menggantikan hukuman kita manusia, yaitu dengan mati di atas kayu salib. Nah, oleh sebab itu, hanya dengan percaya dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka dosa kita akan diampuni dan kita tidak mendapatkan penghukuman yang dari Tuhan, melainkan kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal, yaitu di surga. Jadi sangat jelas sekali bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk orang-orang yang berdosa. Nah, bagi saudara yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara, dan saat ini saudara rindu untuk menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, supaya saudara mendapatkan pengampunan dan tidak dalam penghukuman, bahkan mendapatkan kehidupan yang kekal. Mari berdoa, ikuti saya berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, saya rindu untuk mendapatkan pengampunan yang dari Tuhan akan segala dosa saya. Tuhan ampuni saya dan saya akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Biarlah anugerah Tuhan tercurah dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan, atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan ketika saya sungguh-sungguh mau percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Nah Bapak Ibu, seperti orang lumpuh dalam Matius pasal 9 ayat 2 sampai 8, di mana Tuhan Yesus mengampuni dosanya,
lalu menyembuhkan dia dari kelumpuhannya. Juga Matius si pemungut cukai ketika dipanggil Tuhan Yesus, dia mengikutnya. Artinya apa? Artinya yaitu ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, maka hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita beritakan kedatangan Kristus ke dunia ini adalah untuk mencari orang-orang yang berdosa, supaya mendapatkan keselamatan ketika mereka mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ingat, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, selalu ada dalam pemeliharaan, ada dalam anugerah Tuhan, ada dalam berkat-berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari orang-orang berdosa. Kami bersyukur kalau kami boleh mendapatkan anugerah Tuhan, yaitu keselamatan yang dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan tolong kami ketika kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami juga memberitakan akan kasih Tuhan, supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kami hidup di dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.